Pemirsa, jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, seorang perajin batik di Kulon Progo, Yogyakarta, membuat batik motif merah putih sepanjang 77 meter. Diberi nama Pusaka Batik, nantinya akan dibuat menjadi baju dan diberikan kepada Presiden Jokowi. Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Salah satunya dilakukan pengusaha sekaligus pengrajin batik asal Bulurejo, Kulon Progo, Yogyakarta. Dibantu 50 karyawan, mereka bergotong royong membuat kain batik merah putih sepanjang 77 meter. Panjangnya kain disesuaikan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini sudah mencapai 77 tahun. Kurang dari 1 jam, kain sudah memiliki corak merah putih gambaran bendera kebangsaan Indonesia. Kain ini dibentangkan di sepanjang jalan masuk rumah produksi Sembung Batik di Pedukuhan Sembungan, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan kita tidak melewatkan proses batiknya, proses malam sebagai alat perintangan sebuah pewarnaan. Kita tetap masih menggunakan lilin dengan konsep batik tulis. Walaupun batik tulis ini kita gunakan dengan menggunakan kuas, tapi kan yang jelas ini adalah benar-benar tulis, benar-benar handmade. Kain batik merah putih ini nantinya akan dipotong untuk menjadikan baju. Salah satunya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai hadiah peringatan kemerdekaan tahun ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ratusan warga di Pangandaran, Jawa Barat memakai berbagai kostum unik untuk menyemarakkan jelang hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka antusias mengikuti gerak jalan untuk memeriahkan hari kemerdekaan setelah 2 tahun tidak merayakannya akibat pandemi. Lomba gerak jalan dimulai dari lapangan Nugraha Ciganjeng, kemudian berjalan mengelilingi kampung. 500 orang mengikuti kegiatan ini, mulai dari siswa TK hingga SMA, serta masyarakat umum dari masing-masing RT sedesa Ciganjeng. Berbagai tema mewarnai gerak jalan kali ini, salah satunya tema petani, karena desa mereka sedang panen. Meski lelah berkeliling kampung, namun hal ini tak menyurutkan warga untuk ikut serta memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Kita ke informasi kelangkaan BBM yang terus terjadi. Di SPBU Matraman, Jakarta, BBM jenis Pertamax habis diburu masyarakat lantaran Pertalite langka. Kelangkaan juga terjadi di sejumlah daerah. Sejak pagi, antrean untuk pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite mengular di SPBU Matraman, Jakarta. Antrian terjadi sejak truk tangki BBM selesai melakukan pengisian. Sejumlah pengendara motor beralih menggunakan BBM non-subsidi jenis Pertamax lantaran Pertalite sulit didapat. Ya, kalau bagi saya memang ada dampaknya karena berapa hari saya sudah kemarin 2 hari sudah kosong, nggak ada begini. Jadi saya terpaksa keliling-keliling begitu. Ya mudah-mudahan sih dengan pemerintah mencepat memperlancarkan moda Pertalite ini. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 mengantri bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite di beberapa pengisian bahan bakar SPBU di Kabupaten Pandeglang, Banten. Bahkan beberapa warga nyaris kehabisan bensin akibat terlalu lama mencari SPBU yang tidak mengantri. Sementara itu, kelangkaan solar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibat panjangnya antrian kendaraan, warga mengaku aktivitas mereka terganggu, terutama truk angkutan barang. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini KPU kembali menerima pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Pengurus Partai Republiku dan Parsindo hari ini mendaftarkan partai mereka. Hari ini pengurus Partai Republiku kembali mendaftarkan partainya untuk menjadi calon peserta pemilu 2024. 8 Agustus lalu mereka telah mendaftar, namun dinyatakan berkas belum lengkap. Setelah berkas diterima, Partai Republiku menargetkan 30% suara sah nasional.
Selain Partai Republiko, Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo juga mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Parsindo mengincar suara para loyalis Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang diyakini memiliki 20 juta pendukung. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, iNews melaporkan. Elektabilitas Partai Perindo terus melonjak naik. Dari hasil survei Indonesia Polling Station IPS, Partai Perindo berhasil mendapatkan elektabilitas 3,5%, unggul atas PAN dan P3 yang hanya di bawah 3%. Hasil itu membuat Partai Perindo satu-satunya partai non-parlemen yang elektabilitasnya hampir memenuhi ambang batas parlemen 4%. Upaya dan kerja keras Partai Perindo turun ke masyarakat membuahkan hasil yang signifikan. Elektabilitas partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini terus merangkak naik. Dari hasil survei Indonesia Polling Station IPS, partai yang mendapatkan elektabilitas tertinggi masih didominasi PDIP, Gerindra, dan Partai Golkar. Partai Perindo berhasil mendapatkan elektabilitas 3,5%, unggul atas partai parlemen PAN dan P3 yang hanya di bawah 3%. Hasil tersebut membuat Partai Perindo satu-satunya partai non-parlemen yang elektabilitasnya hampir memenuhi ambang batas parlemen 4%. Nah, sementara itu, salah satu temuan menarik dari survei IPS kali ini adalah munculnya Partai Perindo sebagai kandidat penghuni Senayan atau DPR RI dengan elektabilitas sebesar 3,5%. Dapat dikatakan tinggal selangkah lagi Partai Perindo akan menjadi satu-satunya partai non-parlemen yang lolos parliamentary threshold. Survei IPS dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 8 Agustus 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan sampel sebesar 1.220 responden. Diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak bertingkat, multi-stage random sampling, dengan margin of error survei kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sebelumnya, Partai Perindo menargetkan masuk parlemen dengan target di atas 10% atau minimal 60 kursi di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung masih menunggu kepastian pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Daerah yang diwacanakan adalah kawasan Tegaluar dan Gede Bage di Kabupaten dan Kota Bandung, serta Walini di Bandung Barat atau daerah Majalengka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengkaji rencana kepindahan pusat pemerintahan dari Kota Bandung yang sudah diatur dan disahkan dalam rencana tata ruang wilayah bersama DPRD pada 2019. Pusat pemerintahan rencananya akan dipindahkan ke kawasan Tegaluar dan Gede Bage di Kabupaten dan Kota Bandung, serta Walini di Bandung Barat. Namun wacana ini masih menunggu kepastian pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemprov Jabar memperkirakan tahun 2023 kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dioperasikan. Desain mega mendung untuk interior kereta cepat juga akan menghiasi gerbong kereta. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.